Pembahasan yang telah kami sampaikan pada video-video sebelumnya tentang orang-orang perempuan yang mahram dengan kita, mulai dari yang pertama yaitu adalah ibu atau sampai ke atas, kemudian anak perempuan sampai ke bawah, kemudian saudara perempuan kandung kita, atau kemudian bibi-bibi kita. Itu ketika kita sebagai laki-laki menghadap atau memandang beliaunya sebagai seorang perempuan. Bagaimana dengan kebalikannya? Kita misalkan sebagai perempuan, siapa saja mahram-mahram kepada kita yang perempuan ini misalkan, maka mahram-mahramnya sama, hanya tinggal dibalik saja. Bagi seorang perempuan, maka ayahnya adalah mahram. Begitu juga dengan bapaknya ayah atau bapaknya ibu, mbahnya berarti, itu juga mahram. Begitu juga dengan anak laki-lakinya. Misalkan ada perempuan, lalu anak perempuan ini punya anak laki-laki, maka anak laki-laki ini juga merupakan mahram kepada si perempuan, sehingga haram untuk dinikah, kemudian halal untuk bersentuhan, halal untuk berkholwat, dan seterusnya. Begitu juga dengan keturunan dari anak laki-laki ini, atau keturunan dari anak-anaknya yang ada, terus keturunan ini bentuknya adalah laki-laki, maka semua laki-laki, boleh cucu, cici, dan seterusnya, itu semuanya juga mahram kepada si perempuan ini. Begitu juga dengan kemudian misalkan saudara kandung dari perempuan tersebut. Jadi ada perempuan yang mana perempuan ini punya saudara kandung. Saudara kandung itu maksudnya adalah saudara sebapak dan seibu. Maka ini juga mahram kepada laki-laki tersebut, kepada perempuan tersebut. Atau orang perempuan ini punya saudara sebapak, tunggal bapak beda ibu, bapaknya sama tapi ibunya beda. Maka kok kemudian dari pernikahan kedua ini punya anak laki-laki, maka anak laki-laki ini masih mahram dengan si perempuan. Atau misalkan sama ibunya sama tapi beda bapak, berarti saudara laki-laki yang tunggal ibu tapi beda bapak. Maka si perempuan ini seandainya punya saudara laki-laki yang dari jalur seperti ini, maka laki-laki ini juga mahram kepada si perempuan. Atau kemudian si perempuan ini punya paman. Jadi si perempuan punya paman, entah itu pamannya dari jalur bapak atau jalurnya ibu, ya. Maka paman yang masih satu darah dengan orang tuanya itu juga mahram kepada si perempuan. Namun apabila paman-paman yang ada adalah paman ipar, jadi maksudnya ini ada seorang perempuan ini punya bapak atau punya ibu, bapak ibunya ini punya saudara perempuan, lalu saudara perempuan ini menikah dengan seorang laki-laki, kan kita masih manggilnya paman, kita manggilnya masih paman. Namun paman ini tidak satu darah dengan orang tua kita, dia ipar dari orang lain. Maka paman yang seperti ini adalah bukan mahram kepada si perempuan. Ketika bukan mahram kepada si perempuan ini, ya, maka hukumnya haram untuk bersentuhan, haram untuk melihat auratnya. Begitu juga haram untuk berduaan dalam satu ruangan, entah itu ada syahwat ataupun tidak ada syahwat. Maka hukumnya adalah diharamkan oleh syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan dari beberapa kasus peristiwa yang terjadi di sekeliling kita, betapa banyak kerusakan rumah tangga seorang paman yang rusak rumah tangganya hanya gara-gara si paman ini kemudian punya hubungan khusus dengan ponakannya sendiri. Karena apa? Karena paman yang tadi membuat hubungan khusus adalah paman ipar, bukan paman kandungnya. Paman ipar dari jalur darah yang lain, lalu kemudian dia itu karena mungkin tidak ngerti ilmu, dia sering kumpul dengan ponakan dari istrinya, dia sering ngobrol-ngobrol di situ, sering berduaan dalam satu ruangan, sehingga kemudian muncul kerusakan-kerusakan, muncul mafsadah-mafsadah, muncul madorot-madorot yang tidak dibayangkan sebelumnya, dan itu terjadi begitu saja. Dan ini semuanya karena melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, terutama anak-anak kita semuanya, betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.